Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riaza Fulfian Mayola, NPM 09. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang baterai pada robot. Untuk topik yang saya akan bahas yaitu penjelasan singkat jenis baterai, spesifikasi keunggulan dan kelemahan, dan terakhir kesimpulan. Baterai pada robot Baterai pada robot memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan kinerja mobilitas dan daya tahan robot. Sebagai sumber daya utama, baterai menyediakan energi yang diperlukan untuk menggerakkan motor, mengoperasikan sensor, dan menjalankan berbagai fungsi robotika. Selanjutnya yaitu jenis-jenis baterai pada robot. Yang pertama yaitu lithium ion. Baterai ini sangat ringan dengan tinggi kapasitas energi, umum digunakan pada berbagai jenis robot. Selanjutnya lithium polimer, jenis baterai yang fleksibel yang cocok untuk desain robot yang memerlukan bentuk yang sesuai. Selanjutnya yaitu baterai nikel metal hydride, yaitu baterai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan NICD dengan kapasitas yang tinggi. Selanjutnya baterai nikel kadmium, baterai yang tahan lama dan dapat diisi ulang dengan cepat. Selanjutnya baterai surya, mengandung energi matahari untuk menghasilkan daya. Baterai timbal asap, baterai ini dengan kapasitas energi yang tinggi. Selanjutnya spesifikasi keunggulan dan kelemahan baterai pada robot. Yang pertama yaitu lithium ion. Spesifikasi tegangan nominal 3,6 volt atau 3,7 volt per sel. Densitas energi tinggi, siklus hidup sekitar 300 sampai 500 siklus. Pengisian dan pengosongan penuh. Self discharge rate yaitu rendah. Berat spesifik sekitar 0,2 sampai 0,3 kg. Rentang suhu operasional minus 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Keunggulannya yaitu tinggi densitas energi, ringan dan kompak, tidak mengalami efek memori, rendah self discharge rate, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya tinggi pada robot. Kelemahannya yaitu harga relatif tinggi, rentan terhadap overcharging dan over discharging. Potensi resiko keamanan terbakar atau meledak jika tidak diolah dengan benar. Selanjutnya yaitu baterai lithium polimer atau LiPo. Spesifikasinya tegangan nominal 3,7 volt per sel. Densitas energi sangat tinggi. Siklus hidup sekitar 300 sampai 500 siklus. Self-discharge rate lebih rendah daripada lithium ion. Berat spesifik sekitar 0,1 sampai 0,2 kg. Rentan suhu operasional minus 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Keunggulannya yaitu tinggi densitas energi, fleksibel dan ringan, bisa dibentuk sesuai kebutuhan, cocok untuk aplikasi dengan ruang terbatas dan desain yang fleksibel. Kelemahannya rentan terhadap kerusakan fisik, harga cenderung lebih tinggi, memerlukan pengaturan pengisian dan pengosongan yang sangat hati-hati. Selanjutnya yaitu baterai nikel metal hydride. Spesifikasinya tegangan nominal 1,2 volt per sel. Densitas energi yaitu moderat, siklus hidup sekitar 200 sampai 1000 siklus. Self discharge rate lebih tinggi dibandingkan lithium ion dan lithium po. Berat spesifik sekitar 0,2 sampai 0,3 kg. Rentang suhu operasional 0 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Keunggulannya harga lebih terjangkau daripada lithium ion, lebih ramah lingkungan, dapat diisi ulang dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Kelemahannya yaitu densitas energi lebih rendah daripada lithium ion dan lithium polimer. Siklus hidup lebih pendek, lebih berat dan lebih besar. Selanjutnya yaitu baterai nikel kadmium. Spesifikasinya tegangan nominal 1,2 volt per sel. Densitas energi rendah hingga sedang. Siklus hidup sekitar 500 siklus. Self discharge rate cenderung lebih tinggi dibandingkan NIMH. Berat spesifik sekitar 0,5 sampai 0,6 kg. Rentang suhu operasional minus 20 derajat Celcius hingga
45 derajat Celcius. Keunggulan dari baterai nikel-ladium yaitu stabilitas tegangan yang baik, dapat menangani arus tinggi. Kelemahannya yaitu efek memori yang signifikan, kurang umum karena kandungan kadmium yang beracun. Densitas energi lebih rendah dibandingkan dengan baterai lithium. Selanjutnya yaitu baterai surya. Spesifikasinya tegangan output bergantung pada konfigurasi pada dan desain. Densitas energi bergantung pada kapasitas sel surya. Siklus hidup panjang tergantung pada kualitas sel suryanya. Berat spesifik tergantung pada konfigurasi sel surya. Tentang suhu operasional yaitu minus 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Keunggulannya yaitu sumber daya terbarukan dan ramah lingkungan. Cocok untuk aplikasi jarak jauh atau yang sulit diakses. Dapat diintegrasikan dengan teknologi pengisian baterai. Kelemahannya yaitu bergantung pada paparan sinar matahari. Densitas energi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan baterai lithium. Itu harganya mahal dan kompleks dalam beberapa kasus. Selanjutnya baterai timbal asam. Spesifikasinya tegangan nominal 2 volt per sel. Baterai sel itu biasanya 6 volt sampai atau 12 volt. Densitas energi rendah, siklus hidup sekitar 200 sampai 300 siklus. Berat spesifik sekitar 0,4 sampai 0,5 kg. Rentan suhu operasional minus 20 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Keunggulannya yaitu harga relatif rendah, tahan terhadap pemakaian berat, dan siklus pengisian yang dalam. Kelemahannya yaitu densitas energi rendah, siklus hidup lebih pendek dibandingkan dengan teknologi baterai modern, berat dan ukurannya besar. Selanjutnya yaitu kesimpulan dapat saya simpulkan dari presentasi saya yaitu baterai timbal asam lebih cocok untuk aplikasi robotika industri yang membutuhkan daya tinggi dan toleransi terhadap pemakaian berat. Yaitu untuk kekurangannya yaitu kurang efisien untuk aplikasi robotika yang membutuhkan mobilitas tinggi dan desain ringan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.